Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Anjani dari kelas 2 PPAC akan menjelaskan tentang makom tobat dalam ilmu tasawuf. Sebelumnya, apa sih makomat itu? Definisi makom dengan bentuk jamak makomat secara etimologi adalah bentuk jamak dari makom yang berarti kedudukan spiritual. Makom arti dasarnya adalah tempat berdiri. Dalam terminologi sufistik berarti tempat atau martabat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ia berdiri di hadapannya. Perkataan makom dapat diartikan sebagai fase perjalanan yang telah dicapai oleh seorang sufi menuju kedekatannya dengan Tuhan. Dapat dipahami juga bahwa makom adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi tersebut tidak diperoleh begitu saja, tetapi harus melalui proses yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bahwa proses yang dilalui oleh para sufi untuk mencapai derajat tertinggi harus melalui makom-makom yang banyak, dari makom yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tingkatan-tingkatan makom yaitu yang pertama adalah taubat, yang nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, makom suhud. Selanjutnya, makom sabar. Sabar terhadap perkara haram, sabar terhadap kewajiban, dan sabar untuk meninggalkan segala bentuk angan-angan kepadanya. Selanjutnya, makom syukur. Terus, makom khauf atau takut. Selanjutnya, makom ridho dan tawakal. Makom mahabbah, hubungan langsung dengan Tuhan. Makom hakikat atau mencari kebenaran. Dan yang terakhir, makom ma'rifat atau mengetahui sesuatu. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang makom tobat dalam ilmu tasawuf. Makom tobat merupakan makom pertama yang harus dilewati setiap salik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah, dan riyadah. Hampir semua sufi sepakat bahwa taubat adalah makom pertama yang harus dilalui setiap salik. Istilah taubat berasal dari bahasa Arab. Tauba yatubu taubatan, yang berarti kembali. Makom taubat menempati posisi paling depan bagi seseorang salih maupun talib, meski secara visual sesungguhnya merupakan perintah agama Islam secara umum. Namun yang membedakan antara taubat dalam syariat biasa dengan makom taubat dalam tasawuf diperdalam dan dibedakan antara taubatnya orang awam dengan taubatnya orang yang khawas. Karena taubat orang khawas termasuk sufi dari kelalaian mengingat Allah, maka kesempurnaan taubat dalam ajaran tasawuf adalah apabila seseorang yang bertobat sudah mencapai makom at-taubatu min taubatih, yakni tobat terhadap kesadaran keadaan dirinya dan kesadaran akan taubatnya itu sendiri. Lunnun al-Misri pernah ditanya tentang taubat, lalu dijawab, taubat orang awam disebabkan oleh dosa, sedangkan taubat orang yang khusus dikarenakan lupa. Ucapan ini dipertegas lagi oleh An-Nuri. Taubat adalah proses pelaksanaan taubat dari segala sesuatu selain Allah. Harun Nasution mengatakan, taubat yang dimaksud sufi ialah taubat yang sebenarnya. Taubat yang tidak akan membawa kepada dosa lagi. Untuk mencapai taubat yang sesungguhnya dan dirasakan diterima oleh Allah terkadang tidak dapat dicapai satu kali saja. Ada kisah yang mengatakan bahwa seorang sufi sampai 70 kali taubat baru ia mencapai tingkat taubat yang sesungguhnya. Taubat yang sebenarnya dalam paham para sufi ialah lupa pada segala hal kecuali Tuhan. Orang yang taubat adalah orang yang cinta pada Allah, dan orang yang demikian senantiasa mengadakan kontemplasi tentang Allah. Mustafa Zahri dalam bukunya Kunci Memahami Ilmu Tasawuf menyebut taubat bebarengan dengan istighfar atau memohon ampun. Bagi orang awam, taubat cukup dengan membaca Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun dan bertobat kepadanya sebanyak 70 kali sehari semalam.
Sedangkan bagi orang Khawas, bertobat dengan mengadakan latihan dan mujahadah atau perjuangan dalam usaha membuka hijab atau tabir yang membatasi diri dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat yang menganjurkan manusia agar bertobat. Karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, pergunakanlah pintu tobat dan masukilah selama pintu itu terbuka untukmu. Di antara ayat yang berbunyi, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 135, yang artinya, dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Seorang ulama, Al-Husain Al-Mahuzili, membedakan taubat kepada dua macam, yaitu taubat al-inabat dan taubat al-istijabat. Taubat yang pertama karena didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang yang kedua karena merasa malu kepadanya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 3 syarat taubat. Yang pertama, penyesalan. Yang kedua, meninggalkan dosa yang dilakukan. Dan yang terakhir, memperlihatkan penyesalan dan ketidakberdayaan. Karena hakikat taubat adalah menyesali semua dosa di masa lampau, membebaskan diri dari semua dosa, dan tidak mengulangi dosa di masa datang, serta kembali kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.